Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita berdoa, Bu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fiqhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, ya Rabbi, bimbinglah kami dalam mempelajari Al-Quran, bimbinglah kami dalam menghayatinya, bimbinglah kami dalam memahaminya, dan bimbinglah kami dalam mengamalkannya. Ya Allah, ya Rabbi, tolong fungsikan Al-Quran ke dalam diri kami sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai zikir atau pengingat, sebagai rahmat. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada ayat 5, kita ulang kembali ayat 4 terlebih dulu. Masih ingat artinya, Bu? Dan lazi. Ya, kecil orang kayak gawa itu lanca kaji dek. Apa jalan dek? Jadi kalau ndak ulang-ulang kaji ke iya lupa ya, karena manusia itu sifatnya pelupa. Sekarang kita arti, kan ibu sudah masih ingat tuh arti berkata. Kita mulai dari arti perkataannya dulu. Wa Dan allazina yaitu orang-orang yu'minuna mereka beriman bi dengan ma apa yang unzila ila kepada ka mereka wallazina yu'minuna bima unzila ilaika dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kau. Wa ma unzila telah diturunkan min qabli sebelum ka. Qabli satu, ka satu. Jadi sebelum engkau. Jadi wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan dari sebelum kamu wa dan bi dengan al-akhirah akhirat hum mereka yuqinun wa bil akhirati hum dan yuqinun. dengan akhirat mereka yakin. Jadi itu berarti udah mulai bisa ya, Bu. Kita pindah ke ayat 5 lagi. Sudah 4 ayat kita belajarnya. Nah, ikuti ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika ala hudam min rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Ya, kita lihat di bawahnya ada penggalan-penggalannya. Penggalan-penggalan itu yang pertama ulaika udah ada artinya di situ ya Bu. Ulaika mereka itu. Enggak ditulis lagi karena udah ada artinya. Ala atas atau mendapat. Dia ada kadangkala ada artinya atas, kadangkala ada artinya mendapat sesuai dengan kalimatnya nanti. Hudan petunjuk, min dari, Rabbihim terbagi dari dua kata, Rabbi dan him. Rabbi Tuhan, him mereka. Sekarang akan kita artikan. Mereka mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Diikuti dulu bacaannya Bu, bacaannya nanti satu-satu kata itu cara membacanya memang betul-betul dibaca baris-barisnya. Ikuti bacaannya. Ulaika, ala, hudan, min, Rabbi, him. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini ulaika apa artinya Bu? Ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Itu mendapat petunjuk dari Tuhan. Jadi yang ala itu kita ambil artinya yang atas saja Ibu. Nah, jadi mendapatnya itu kita pakai pada kalimat yang lain nanti. Jadi dia ada sama dengan misalnya fi itu ada artinya di dalam, ada artinya pada, sesuai dengan kalimat yang sesuai nanti. Jadi kita bisa mengira-ngira nanti ini yang mana yang cocok nih, baru kita pasangkan ke sana. Mereka. Dari Tuhan mereka mendapat Ya, sebetulnya ini kan sambungan dari ayat 4 ini. Sambungan dari ayat 4. Kan di sana yaitu tuh ada orang-orang yang itu mana ya, boleh kalau sesuai dengan bahasa yang bagus. Mereka itu mendapat pantas. Iya. Pantas seharusnya memang itu kalau atas. Boleh kita cobakan. Mereka itu Masih ada kali udah habis kan? Ulaika. Kita cobakan ini dulu yang satu penggal ini. Kan itu terdiri dari dua rangkai ya Bu, atau dua kalimat. Yang pertama yang sampai Rabbihim, kemudian kita bacakan ini dulu yang satu ini. Siapa ibu-ibu yang bisa membacakannya? Itu mik situ. Kalau giliran enggak cukup nanti waktunya. Kita ambil aja 5 orang. 5 orang. Itu ada mic-nya. Baca dulu ya. Yang baca dulu ayatnya. Ya, baca dulu ayatnya baru penggal-penggalnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Satu itu dulu. Ulaika mereka itu ala atas atau mendapat hudan petunjuk min dari Rabbi Tuhan him mereka. Baca ayatnya lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Bagus. Lain. Dewi. Ini boleh Dewi kalau mau.
Baca dulu ayatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika mereka itu ala mendapat hudan petunjuk min dari Rabbi Tuhan him mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Bagus. Boleh ke belakang, misalnya kalau ya 3-5 orang lah. Nanti kan masih ada ini untuk 5 orang lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika mereka itu ala atas atau mendapat hudan petunjuk min dari Rabbi Tuhan him mereka. Mereka Baca lagi datar. Nah, datar aja lagi bacaannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Ya, bagus. Belakang. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika mereka itu Allah mendapat hudan petunjuk min dari Rabbi Tuhan him mereka. Ulaika Allah hudan min rabbihim. Mereka mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Mereka itu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Yes. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika mereka itu ala atas hudan petunjuk min dari Rabbi Tuhan him mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, bagus. Jadi sekarang kita pindah ke kalimat yang kedua. Kalau dihitung berapa kata, Bu? 6. Nah, apa yang 6 itu? Ulaika, terus 2, 3. Ya. Jadi ada 6 di sana. Sekarang kita pindah ke kalimat kedua. Sana diulang lagi di sana. Ulaika Mereka itu hum mereka al muflihuna. orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita artikan dan mereka itulah, kalau yang ada bergaris itu yang merah kita tidak masukkan ya Bu, tulisannya merah kalau di sini. Ya, jadi humnya udah ada 2 di sana, karena di yang terakhir tuh ada waw dan nun itu artinya juga mereka. Jadi merekanya kita hilangkan 1. Jadi artinya adalah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu ayat kelima. Ulaika, kita ulang lagi. Ulaika, mereka itulah hum al-muflihuna. Orang-orang yang beruntung. Di ulaika humul muflihun artinya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Udah kita bacakan Bu. Siapa yang bisa lagi itu? Lanjutkan 5 orang lagi. Dibaca kalimatnya. Itu kalimat ini aja dulu. Wa ulaika humul muflihun. Dan ulaika mereka itulah. Bukan wow. Dan ulaika mereka itu hum tetap dibaca. muflihun, orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun,
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, bagus. Wa ulaika humul muflihun. Wa dan ulaika mereka itulah mereka al muflihun, orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bagus. Surat tiga berkenaan. Wa ulaika dan ulaika mereka itulah mereka muflihun, orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bagus. Wa ulaika humul muflihun. Wa dan ulaika mereka itulah mereka humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah mereka orang-orang yang beruntung. Bagus. Cuma merekanya enggak dua tuh. Satu dibaca di perangkaiannya. Oh gitu. Katanya 10. Nah, 10 kita udah mendapatkan artinya. Sekarang kita artikan dari ayat 1 ayat yang utuh. Tadi kan sepenggal-sepenggal baru ya, Bu. Sekarang kita artikan 1 ayat yang utuh. Kita cukup bisa memindahkan aja kalimat yang tadi. Pindahkan aja kalimat yang tadi ke dalam bagian yang belum ada artinya. Ya. Yang pertama itu mereka itulah. Mereka itu boleh mendapat, boleh atas. Di sini atas. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi kita cukup memindahkan 2 kotak yang tadi. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itu ala atas hudam petunjuk min dari Rabbi Tuhan mereka. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa dan ulaika mereka itulah mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bagus. 2 orang lagi lah. Inti. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itulah ala atas hudan petunjuk min dari Rabbi Tuhan mereka. Mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa dan ulaika mereka itulah mereka al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Mereka itulah dari mereka orang-orang beruntung. Mereka itulah orang-orang beruntung. Udah ada yang mau lagi? Siapa? Murniati. Kita lihat dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya udah ada di sana.
Kita udah jelaskan kemarin siapa-siapa yang beruntung. Tuh yang orang-orang yang beruntung tuh dia yang pertama sekali dia orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, udah diterangkan itu kan? Udah diterangkan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mendirikan salat. Nah, itu termasuk. Jadi kita nanti akan bisa apakah kita beruntung apa enggak dalam menjalani hidup nih ya. Di sana ada 6 itu kategorinya. Jadi itu 2 baru kan. Yang ketiga apa itu syaratnya? Orang yang memberikan sebagian hartanya, berinfak di jalan yang ya. Jadi orang-orang yang berinfak yang ketiga. Yang keempat, orang yang keempat yang mana? Orang yang beriman dengan kitab. Kitab dulu kalau yang tadi itu memberikan sebagian hartanya udah kita terangkan, termasuk kemarin tuh anak yatim, zakat fitrah. Nah, itu udah ada kita terangkan satu-satu. Nah, kemudian beriman dengan kitab. Nah, beriman dengan kitab apa kita, Bu? Al-Qur'an. Nah, apakah kita beriman dengan Al-Qur'an? Nanti kita cek nanti. Nah, apakah kita beriman? Kan udah ada kemarin. 6 sehat, 7 sempurna. Udah minggu kemarin kan? 6 sehat, 7 sempurna. Yang bagaimana itu? Nah, itu udah ada dibahas satu persatu minggu kemarin. Apakah kita termasuk apa enggak? Nah, udah diterangkan pula kemarin. Kemudian beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Ada kan? Nah, contohnya apa? Zabur, Injil, Taurat. Nah, kita beriman apa enggak? Sudah kita ketahui minggu kemarin. Kemudian yang terakhir beriman dengan hari akhirat. Nah, udah kita terangkan juga. Apa itu yang akhirat itu udah kita terangkan minggu kemarin. Jadi sekarang yang dimaksud dengan itulah mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi apabila kita udah mengerjakan yang 6 kemarin, itu kita termasuklah kita orang-orang yang beruntung. Jadi maksud itu kita-kita. Yang mereka itu kita-kita, Bu. Nah, kita-kita yang mengaji ini, Bu, itu udah dijamin oleh Allah itu. Itu terlalu tinggi sekali itu sama ibadah kita, karena kita Al-Qur'an itu adalah istilahnya surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah itu berupa Al-Qur'an. Jadi kalau kita cinta kepada Al-Qur'an, berarti kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, itu dengan sendirinya dia akan melakukan kita sebaik mungkin. Dia akan meletakkan kita di samping arasnya. Mudah-mudahan ya, Bu. Jadi makanya ibu-ibu solehah ini dikasih nama itu bidadari penduduk surga nantinya. Jadi ini calon-calon bidadari ini penduduk surga, Bu. Kalau kita berjalan ke daerah-daerah yang yang rawan itu, Bu, misalnya di Jakarta itu, kalau ada orang yang pergi ke sholat itu tuh selalu dikasih nama itu penduduk surga, itu penduduk surga. Nah, ini kita nih penduduk neraka, kata orang-orang yang tidak ke masjid. Nah, jadi beruntunglah kita apabila kita selalu meletakkan Al-Qur'an pada sesuatu tempatnya. Jadi yang kita beruntung itu enggak banyak, Bu. Contohnya kita nih, enggak sampai 30 orang kan? Itu memang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Mulk atau Tabarak, itu hanya sedikit cuma orang-orang yang apa itu. Jadi yang banyak itu orang-orang yang sayap kiri. Kalau yang sayap kanan ini memang sedikit. Jadi enggak usah pula kita khawatir cuma sedikit orang ke masjid itu. Memang yang sedikit itu yang beruntung. Orang-orang pilihan Allah itu memang enggak banyak-banyak. Ya. Karena Allah itu udah menjanjikan semuanya. Kehidupan di dunia itu udah dijanjikan. Ini dikasih nih hidup di dunia itu kita udah berjanji dulu. Ada sejarahnya berjanji di dalam sebelum kita lahir ya, Bu. Itu ada di Lauhul Mahfuz itu. Nah, itu kita udah ada. Kalau yang sanggup untuk hidup di dunia itu, maka hiduplah kita. Bagi yang meninggal, tuh ada yang meninggal keguguran, 1 tahun meninggal, 8 bulan meninggal.
berarti dia tidak sanggup untuk menjalani karena beratnya kehidupan di dunia. Kemudian kita lihat lagi, kita selalu dipanggil ke dalam keuntungan ini, bukan kita beruntung. Kapan kita selalu membaca di surat Al-Fatihah. Tunjukilah ya Allah aku jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Selalu kita minta, berapa kali kita itu mengulang-ulangnya, berapa kali yang wajibnya, yang sunatnya. Kemudian kita selalu juga mendengar kalimat kata-kata yang beruntung di panggilan Allah. Panggilan Allah apa, Bu? Hayya 'alal falah, bukan hayya 'alas shalah, itu kita diajak salat. Hayya 'alal falah, marilah kepada keberuntungan. Kita selalu dipanggil, Bu. Selalu dipanggil. Berapa kali sehari? 5 kali. Yang ibu hitung cuma yang ingat 5 kali, coba ingat yang lain. Di waktu apa lagi? Qomat juga dibacakan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kan itu. Selalu kita dipanggil oleh kalimat Allah. Cuma orang yang cerdas, yang bisa, yang paham, yang bisa mengabulkannya. Karena kalau orang itu sedang digoda setan, tidak bisa untuk datang ke masjid, untuk datang panggilan-panggilan itu, panggilan-panggilan kemenangan. Ya, kita kan marilah menuju kemenangan, marilah tiap sebentar itu Allah itu memanggil. Jadi kalau panggilan Allah ini, Bu, itu usahakan tinggalkan segala kegiatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Berarti kan bisa ibu-ibu tuh, cuma enggak pede aja. Kalau udah bisa 5 itu kita pindahkan ke dalam buku storan. Berarti ibu bisa 5, kita checklist 5 nanti. Kita akan bikinkan buku hafalan. Buku hafalannya surat Al-Baqarah kan, berarti dia sudah dapat 1 sampai 5. Nah, nanti 6 lagi. 6. Dapat 1 checklist, 7. Pelan-pelan kita. Sampai nanti 141 berarti ibu udah bisa 1 juz. Tanpa disengaja itu. Kita pelan-pelan aja, Bu, enggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Kan sama Ustadz itu kan udah ibu belajar itu. Sudah sampai 10. Kalau sampai berapa? 10 udah ayat 10 kan. Jadi nanti kalau dapat ibu nanti 10 ayat udah store kita. Nanti dibacakan nanti ayat ini sama Ustadz nanti makhrajnya betul lah, baru dipindahkan ke dalam buku storan.
Jadi ibu nanti otomatis sudah jadi tahfiz. Ya, sudah habis Quran jadinya. Ya walaupun sedikit kita kan udah ngapal. Udah termasuk dalam kategori 6 sehat 7 sempurna tadi. Ada yang mau lagi? Nah, kalau enggak ada ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi 3 kalimat cuma. Kan di dalam yang kita fotokopikan kan ada dibagikan ya. Nah, itu artinya kita bersyukur kita udah mendapatkan ilmu. Ya, ya boleh kita senandung lagi Bu. Boleh kita tambah dengan senandung. Kita mau pulang lagi ya Bu. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nur. Allahumma zakirna minhu ma nasina alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar fulana ya